Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang brands, nah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang merge. Jadi, apa itu merge? Merge merupakan suatu proses penggabungan apa yang sudah kita kerjakan di brands untuk bisa diimplementasikan ke master. Nah, untuk visualisasinya seperti berikut. Nah, jadi ini merupakan contoh graf dari merge. Nantinya kita akan membuat beberapa cabang terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan dilakukan merge kepada master. Nah, bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ngoding. Seperti video-video sebelumnya, kita perlu membuat suatu folder baru. Kita beri nama latihan Git. Nah, oke. Selanjutnya kita buka. Setiap kita membuat suatu folder baru, kita perlu untuk menginisialisasinya. Kita buka Git base-nya, tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu kita ketikkan git init. Kalau lupa, bisa ditonton video-video sebelumnya ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat file baru. Di sini saya menggunakan Notepad saja supaya mudah dipahami. Nah, di sini saya akan menuliskan data buku. Jika kalian yang menonton video ini mau menggunakan studi kasus yang berbeda, silahkan, malah lebih bagus supaya bisa lebih paham. Saya tulis dulu. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya save, beri nama buku, lalu saya klik save. Nah, oke, sudah. Lalu kita kembali ke git base-nya. Kita ketik git status. Nah, di sini ada untracked files buku.txt. Kita tambahkan dulu git buku.txt. Enter. Ups, oh iya, lupa add-nya. Saya tambahkan dulu add. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Lalu kemudian kita commit. Pesannya bebas, tapi saya sarankan pesannya itu spesifik. Oke, kita enter. Nah, perubahan sudah tersimpan di repository. Ini kita clear dulu supaya tidak membingungkan nantinya. Selanjutnya kita buat dua buah branch, yang mana branch tersebut nantinya akan kita merge dengan master. Saya langsung saja ketik git branch cabang 1. Oke, dan juga cabang 2. Nah, kalau sudah, kita coba ketik git branch. Enter. Nah, di sini sudah terdapat cabang 1 dan cabang 2, dan posisi kita saat ini sedang berada di master. Jika kalian lupa tentang materi branch, kalian bisa tonton saja video sebelumnya. Nanti saya akan sertakan linknya di pojok kanan atas. Atau kalian bisa saja langsung cari di beranda YouTube saya. Setelah itu saya check out ke cabang 1.
enter. Nah, sekarang posisi kita sudah berada di cabang 1. Selanjutnya kita clear. Nah, oke. Selanjutnya kita buat file baru lagi. Di sini saya buat menggunakan Notepad sama seperti sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengisi data film. Isinya nanti cukup sederhana. Jika kalian mau menggunakan studi kasus yang berbeda, silahkan. Ini saya isi terlebih dahulu. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya Ctrl S. Saya beri nama film, lalu saya klik save. Kembali ke Git base-nya. Seperti biasa kita ketik git status. Nah, di sini terdapat pesan untracked files film.txt. Kita tambahkan dulu ke dalam repository. Kita ketik git add titik, oke. Dan juga git commit. Pesannya bebas. Oke, enter. Nah, di sini perubahan sudah tersimpan. Jika kita lihat, di sini terdapat dua buah files, yaitu buku dan juga film. Oke, selanjutnya saya akan check out ke master. Saya ketik git check out master. Lalu saya enter. Nah, bisa dilihat file film menghilang. Hal ini karena file film tersimpan di branch cabang 1, sedangkan kita sudah berpindah ke master. Jadi apa yang kita lakukan di branch tidak akan mempengaruhi master, kecuali sudah dilakukan merge. Oke, selanjutnya saya clear terlebih dahulu. Mengapa kita perlu untuk melakukan checkout terlebih dahulu? Hal ini karena proses merge itu dilakukan di master. Nah, bagaimana cara melakukan merge-nya? Yaitu kita tulis perintahnya git merge, lalu nama branch yang akan digabungkan. Di sini saya tulis cabang 1. Oke, kalau sudah enter. Nah, apabila tidak ada kendala, maka muncul pesan sebagai berikut. Di sini terdapat tulisan updating dan juga hash, dan juga terdapat pesan fast forward, yang mana ini merupakan jenis dari merge-nya. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdapat file film yang mana sebelumnya terdapat pada branch cabang 1. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan checkout ke cabang 2. Kita ketik git checkout cabang 2. Enter. Nah, di sini kita sudah berpindah dari cabang, maksud saya dari master ke cabang 2. Nah, bisa dilihat file film menghilang karena kita sudah berpindah branch. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat file notepad baru. Saya cari notepad. Oke. Di sini saya akan mengisi data game. Ini saya isi terlebih dahulu.
Oke, saya rasa sudah cukup. Saya Ctrl S. Saya beri nama game. Lalu saya klik save. Sekarang kembali lagi ke Git Bash-nya. Seperti biasa, kita ketik git status, lalu enter. Nah, di sini terdapat pesan untracked files game.txt. Kita langsung add saja dan juga commit. Nah, oke, berhasil. Perubahan sudah tersimpan ke dalam repositori. Selanjutnya kita akan check out kembali ke master. Langsung saja kita ketikkan git check out master, lalu enter. Nah, oke, kita sudah berpindah dari cabang 2 ke master. Kita clear. Selanjutnya kita akan melakukan merge antara cabang 2 dan juga master. Kita langsung saja tulis perintahnya git merge cabang 2. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini otomatis akan membuka Vim. Vim ini merupakan suatu text editor bawaan dari Git. Di sini kita diminta untuk menuliskan suatu pesan commit. Apabila jika kita ingin menggunakan pesan defaultnya, kita langsung saja tekan escape, lalu kita tekan titik 2 W key, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan merge. Di sini terdapat tulisan merge by the recursive strategy. Pasti di antara kalian banyak yang bertanya-tanya mengapa proses merge antara yang pertama dan kedua berbeda. Jika yang pertama kita menggunakan jenis fast forward, sedangkan yang kedua kita menggunakan teknik rekursif atau three-way merge. Perbedaannya adalah jika fast forward kita melakukan merge langsung antara branch dan juga master. Sedangkan jika kita menggunakan teknik three-way merge, maka kita akan melakukan merge sekaligus kita melakukan commit. Itulah mengapa tadi kita diminta untuk menuliskan pesan commit. Proses three-way merge ini akan terjadi apabila kita memiliki lebih dari satu branch dalam satu project. Jika kita ingin melihat visualisasi dari proses yang telah kita lakukan dari awal, kita tulis git log minus minus all minus minus one line minus minus decorate minus minus grab. Oke, kalau sudah enter. Nah, di sini akan muncul visualisasi dari project yang sudah kita kerjakan tadi. Di sini terdapat dua buah cabang, yaitu cabang 1 dan juga cabang 2, yang mana cabang tersebut menyatu karena tadi telah dilakukan three-way merge. Jadi di sini terdapat pesannya merge branch cabang 2 into master. Jadi kita melakukan merge sekaligus commit. Selanjutnya kita clear terlebih dahulu supaya nantinya tidak tumpuk. Nah, untuk melihat branch apa saja yang sudah dilakukan merge, kita cukup menuliskan perintah git branch minus minus merge. Nah, di sini terdapat tulisan cabang 1 dan cabang 2, artinya cabang-cabang tersebut sudah kita lakukan merge. Karena kita sudah melakukan merge pada branch tersebut, kita bisa menghapusnya. Untuk menghapusnya, kita bisa menuliskan langsung perintahnya git branch minus d, lalu nama branch-nya. Saya tulis cabang 1. Enter.
Nah, di sini sudah berhasil menghapus. Untuk menghapus bisa juga menggunakan huruf D kapital. Contohnya seperti ini. Saya tulis git branch minus D kapital cabang 2. Lalu enter. Ups, ini typo. Saya perbaiki dulu. Nah, oke. Nah, bedanya apa antara D kecil dan D besar? Apabila D kecil hanya bisa digunakan untuk menghapus branch yang sudah dilakukan merge. Sedangkan untuk D besar bisa digunakan untuk menghapus branch yang belum dilakukan merge tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditonton lagi saja videonya atau bisa tinggalkan di kolom komentar. Ya mungkin itu saja. Jangan lupa klik like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan pastinya juga subscribe supaya channel saya makin berkembang. Ya, saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.